Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah di malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk sholat Isya, sholat tarawih dengan berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Salam teratur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring harapan mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk malam yang keberapa ini? 18. Berapa? Malam 18. 18 ya. Kata Nabi, di bulan Ramadan dibagi menjadi 3, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Awalnya penuh dengan rahmat, tengahnya penuh dengan maghfirah, ampunan Allah, dan 10 terakhir adalah kebebasan dari api neraka. Maka malam hari ini kita berada di 10 yang kedua. Masih di malam 18, di 10 yang kedua. Artinya apa? Di 10 yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya kepada kita, maghfirahnya kepada kita. Jadi sebenarnya asal dari segala masalah yang timbul dalam kehidupan kita ini diantaranya adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita. Kenapa? Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan datangnya dari Allah. Jika datang musibah, bencana, ujian, hakikatnya datang dari diri kita sendiri. Maka ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, berarti sebentar lagi masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana di 10 yang kedua ini kita banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Hakikatnya istighfar, memohon ampun kepada Allah ini adalah apa? Kunci untuk membuka setiap pintu-pintu pertolongan Allah. Kunci dari untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikisahkan, sering saya ceritakan, ada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, ulama yang terkenal. Beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat, orang yang bertemu Nabi namanya sahabat, bertemu sahabat namanya tabi'in, bertemu dengan tabi'in namanya tabi'in. Maka beliau adalah seorang tabi'in yang masyhur terkenal. Datang satu orang kepada beliau mengadukan permasalahannya. Wahai Syekh, bagaimana ini saya minta solusi? Saya ini sedang bangkrut usaha saya. Saya bangkrut usaha saya. Saya jadi miskin. Apa solusinya biar Allah menolong saya, memberikan harta saya kembali? Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai fulan, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian datang tamu yang kedua, wahai Syekh, saya punya permasalahan. Saya ini sudah menikah bertahun-tahun, tetapi saya belum dikaruniai keturunan. Maka solusinya bagaimana, Syekh? Maka dijawab pula, kalau kamu ingin keturunan maka banyak-banyaklah istighfar. Masya Allah. Kemudian datang orang yang ketiga, wahai Syekh, bagaimana saya ini di daerah kami sedang kekeringan. Tidak lama tidak turun hujan, kemarau panjang, sungai-sungai kering, tanaman-tanaman kami semuanya kering, tidak ada yang panen. Maka Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, banyak-banyaklah istighfar. Maka muridnya heran, wahai Syekh, orang datang, 3 orang datang membawa permasalahan yang berbeda-beda, tetapi mengapa jawabannya kok sama? Banyak istighfar.
Tiga permasalahan jawabannya sama, solusinya sama. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, saya tidak menjawab dari pikiranku, saya tidak ngarang, tapi ini adalah dari Allah. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, kalian beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah, kalau kita mau beristighfar minta ampun kepada Allah, janji Allah yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mencurahkan air yang bercurah-curah dari langit. Allah akan berikan hujan yang bercurah-curah yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa petaka. Hari ini banyak curah hujan tapi membawa petaka, banjir di mana-mana. Maka apa? Orang banyak istighfar, pertama dia akan dicurahi hujan dari Allah, hujan yang berkah. Kemudian yang kedua, wa amditkum bi amwali wa banina, akan diberikan harta dan anak keturunan yang banyak. Nah, ini firman Allah, kalau orang banyak istighfar minta ampun kepada Allah, dia akan dekat kepada Allah, maka akan diberikan apa? Harta yang banyak, harta yang bermanfaat, harta yang berkah. Ya, harta yang berkah. Kadang-kadang banyak belum tentu berkah. Kadang-kadang sedikit tapi berkah. Yang namanya berkah adalah ziyadatul khair. Semakin dikasih harta sama Allah, dia akan semakin taat kepada Allah. Semakin diberi harta oleh Allah, dia akan semakin apa? Dibuang ke sana, dibuang ke sini untuk kebaikan, dibuang ke masjid, ya. Itu namanya harta yang berkah. Kemudian apa? Akan diberi harta, akan diberi keturunan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waj'alakum jannati wa waj'alakum anhara, akan Allah jadikan sungai-sungai menjadi mengalir kembali, kemudian ladang, kemudian sawah akan dijadikan subur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberkahan dari bumi Allah akan tampakkan. Nah, keberkahan dari langit berupa air hujan yang membawa berkah, keberkahan dari bumi berupa apa? Tanaman-tanaman yang subur. Maka di 10 hari kedua dari bulan Ramadan kita banyaknya istighfar, minta ampun kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita ini hajatnya banyak kepada Allah, permintaannya banyak, harapannya banyak. Maka di bulan Ramadan di kesempatan doa-doa kita akan diangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ruginya jika terlewat satu masa, satu waktu yang kita gunakan untuk hal yang sia-sia, tidak kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah tolong kita. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.